Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mereview salah satu koleksi dari jambu air kami, yaitu dari jenis madu deli hijau atau lebih sering disingkat dengan jambu air MDH. Jambu air jenis ini akhir-akhir ini cukup populer di masyarakat karena memang jambu yang berasal dari dalam negeri ini ternyata mampu bersaing dengan varian-varian baru dari mancanegara. Di channel lain memang sudah banyak mengulas mengenai jambu MDH ini, dan kami juga berinisiatif untuk ikut mengulas mengenai jambu ini. Tentunya ulasan dan review ini adalah versi kami setelah kami melakukan pengamatan-pengamatan dari waktu ke waktu. Ada dua pembahasan yang coba kami ulas pada jenis jambu air ini. Pembahasan pertama mengenai kelebihannya, kemudian kekurangan atau kelemahannya, sehingga kita bisa menentukan apakah jenis jambu air ini layak atau tidak untuk dikoleksi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh jambu air jenis madu deli hijau ini. Kelebihan pertama, dan menurut kami ini adalah kelebihan yang paling mendasar untuk jenis jambu air ini, adalah genja. Genja artinya cepat untuk berbuah, dimulai dari masa tanam apabila tanaman ini ditanam, atau bisa juga dimulai dari masa sambung jika tanaman ini dilakukan okulasi atau sambung, sampai dengan dia mengeluarkan bunga pertama. Untuk jenis jambu air ini memakan waktu relatif singkat dibanding dengan jenis jambu air lainnya. Tidak hanya yang ditanam di tanah langsung, ditanam di dalam pot pun jenis jambu air ini tetap saja genja atau cepat berbuah. Sehingga bagi kita yang mempunyai lahan terbatas dan ingin memiliki tambulan pot cepat berbuah, jenis jambu air ini bisa menjadi pilihan untuk bisa ditanam di pot. Kelebihan selanjutnya adalah buah yang dibawa oleh tanaman jenis jambu air ini cukup lebat, bahkan bisa dikatakan sangat banyak. Ini kami tunjukkan bukti kelebatan dari buah jenis jambu air ini. Dompolan-dompolan pada tangkai buah ini cukup banyak, dan juga isi dalam satu dompol itu relatif banyak. Contohnya adalah seperti ini. Ini sudah kami buka plastiknya sementara untuk memperlihatkan bahwa untuk dompolan ini berisi di atas 15 buah. Ini kami perjelas jumlah buah dalam satu dompolan ini. Sekedar informasi dan supaya tidak gagal paham, jambu jenis ini kami lakukan sambungan. Satu pohon dari jambu air ini ada beberapa jenis jambu air. Dimulai ranting sebelah sini, karena ini adalah sambungannya, adalah jambu air dari jenis MDH yang buahnya kami tampilkan tadi. Kemudian ranting lainnya sebelah sini, ini merupakan jenis dari jambu air lain. Warna buahnya merah, dan sekaligus kami bandingkan banyaknya buah dalam satu dompol tidak sebanyak dari jambu air MDH. Kembali kita fokus ke ranting MDH karena fokus pembahasan kita adalah jambu air jenis MDH. Kami perlihatkan dompolan lain dari jenis jambu ini. Dompolannya banyak dan isi buah dalam satu dompol juga relatif banyak. Ini satu dompol lagi, kami buka plastiknya supaya lebih jelas. Kami perlihatkan dompolan lain secara sekilas. Jumlah buah dalam satu dompol hampir sama dengan dompolan yang ini. Kelebihan selanjutnya adalah buah tidak mudah rontok. Ini berdasarkan hasil pengamatan kami bahwa untuk jenis jambu air ini memang minim terjadi kerontokan. Contohnya adalah dompolan yang sudah kami lakukan pembungkusan, di mana minim sekali kami temukan jambu yang terjebak di dalam plastik karena rontok. Kemudian dompolan buah yang isinya cukup banyak ini membuktikan bahwa jambu jenis air ini tidak mudah rontok. Ini kami perlihatkan tidak ada kami temukan buah yang rontok kemudian terjebak di dalam plastik, dan kami pastikan ini tidak kami rekayasa. Lanjut, kelebihan yang keempat adalah rajin untuk berbuah, dan ini beda definisi dengan genja, di mana genja adalah kecepatan buah dari mulai awal tanam sampai dengan bunga, sedangkan definisi mudah berbuah adalah kembali berbuah setelah dia berbuah. Dan ini adalah ranting yang sekitaran 2 bulan yang lalu sudah kami panen dan saat ini sedang mengeluarkan bunga kembali. Ini artinya jambu air dari jenis ini mempunyai sifat yang rajin berbuah, cepat untuk keluar bunga atau buah kembali setelah dia berbuah. Dan terkadang pembuahan di ranting lain itu tidak serentak, akhirnya susul menyusul, dan terkesan dari jenis ini berbuah terus menerus. Lanjut, kelebihan selanjutnya adalah buah dari jenis jambu air ini masuk kategori buah unggulan. Kami coba review singkat mengenai rasa.
Namun sebelumnya ini adalah penampakan dari buah jambu madu dali hijau yang kami ambil dari dompolan yang tadi, dan ini kami pilih yang paling tua. Meskipun ini belum matang secara sempurna, namun karakter dari jambu madu dali hijau ini sudah bisa dikonsumsi pada kematangan 70%. Lanjut, ini adalah penampakan buah secara satuan. Ukurannya memang tidak terlalu besar karena kami tidak melakukan penjarangan buah. Dan jika dilakukan penjarangan buah atau sortir buah, maka buah ini bisa besar maksimal. Kita mau coba lihat isi dagingnya seperti apa. Kita belah dulu menggunakan pisau sehingga bisa kita lihat tekstur dari dagingnya, kemudian ada atau tidak bijinya. Dan inilah setelah kondisi kita buka. Mayoritas buah dari jambu air ini memang tanpa biji, dan secara minoritas ada biji namun kecil banget seperti ini bijinya. Dan ini penampakan daging buah setelah kita bersihkan isinya. Berikut review rasa secara singkat versi kami. Tekstur dari daging cukup lembut, tidak terlalu keras, kandungan airnya sedang. Kemudian untuk tingkat kemanisannya, jambu jenis ini termasuk manis. Kami memang tidak punya alat ukur untuk mengukur kemanisan. Menurut lidah kami, untuk tingkat kemanisannya kami beri nilai 8, rank nilai 0 sampai dengan 10. Lalu bagaimana kekurangannya menurut kami untuk jenis jambu ini? Dengan tidak bermaksud untuk melemahkan, karena memang semua jenis buah mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut kami, kekurangan yang pertama adalah buah ini, baik warna ataupun rasa, sering kali berubah karena dipengaruhi oleh cuaca. Kami mempunyai dokumenter tentang tanaman ini saat musim penghujan. Ini adalah kondisinya 3 bulan yang lalu. Kita bandingkan perubahan warna yang berbeda dengan buah yang sekarang, mana warnanya agak pink, dan ini adalah buah yang sekarang saat musim kemarau. Lebih jelas kami bandingkan antara buah musim penghujan dan buah musim kemarau. Bahkan tidak hanya warna saja yang berubah, tingkat manisnya pun berubah, dimana untuk musim kemarau kami beri nilai 8, sedangkan untuk musim penghujan terjadi penurunan tingkat kemanisan dan kami beri nilai 7. Adapun kekurangan dari jenis jambu ini adalah ranting yang mudah patah. Hal ini mungkin disebabkan oleh genjahnya juga lebatnya buah dari jambu air ini, di mana terkadang ditemukan ranting-ranting muda yang belum kuat membawa buah, namun ternyata dia ngebawa buah. Ini kami perlihatkan beberapa ranting muda yang sebenarnya belum mampu membawa buah. Namun karena jenis jambu ini cukup lebat dalam hal buahnya, bukan hanya ranting yang sudah tua, nyatanya ranting muda pun ikut membawa buah. Efeknya adalah ranting tersebut karena tidak kuat untuk menahan beban buah, maka terjadilah patah. Contohnya seperti ini. Dan jika ranting yang sedang membawa buah itu patah, maka aliran nutrisinya tidak maksimal ke bagian buah, sehingga biasanya tidak lama kemudian buah akan menjadi rontok. Demikian ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari jambu air jenis madu dali hijau. Sekali lagi, ini adalah versi kami di tempat kami, dan ada kemungkinan berbeda jika di tempat yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.